Dan untuk mengetahui bagaimana strategi bank menjaga profitabilitasnya, langsung saja kita bahas bersama dengan Direktur Utama PT Bank OCBC NIS PTBK, Parwati Surya Udaya yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia. Selamat siang Ibu Parwati, apa kabar? Siang Mbak Anneke, terima kasih atas undangannya. Baik Ibu Parwati, kalau kita lihat pertumbuhan perekonomian Indonesia hingga kuartal 1 2023 tembus 5,03% secara year on year. Bagaimana dengan kinerja OCBC NISP? Memang kami bersyukur ya atas pertumbuhan yang positif ini, sejalan dengan prediksi di 2022 bahwa kuartal 1, kuartal 2 ini masih akan tetap positif. Sehingga ini pun berdampak positif pada pertumbuhan OCBC NISP sendiri, di mana pinjaman kami selama kuartal 1 2023 itu tumbuh year on year 12%. Jadi kami pun senang dan memang pertumbuhan ini kami perkirakan akan bisa tetap double digit hingga akhir 2023. Baik, 12%, apakah ini sudah sesuai dengan target dari OCBC NISP? Ya, sesuai dengan proyeksi kami. Tentu kami juga melihat bahwa kalau portfolio OCBC NISP itu terbagi dari 3 ya, untuk loan itu dari segmen korporasi sepertiga, kemudian segmen komersial sepertiga, dan segmen retail sepertiga. Memang walaupun tumbuh 12%, pertumbuhan ini relatif tidak terlalu merata, Pak. Jadi ada yang seperti retail itu tumbuh sekitar 15%, sedangkan korporasi dan komersialnya tumbuh sekitar 10%. Jadi namun bukannya berarti si segmen korporasi ini relatif tidak tumbuh, karena kalau kita melihat bahkan new to book loan-nya itu bahkan ada yang hampir 2 kali lipat untuk segmen korporasi. Jadi sebenarnya pertumbuhannya baik ya untuk secara keseluruhannya. Baik, artinya retail ini menjadi tulang punggung dari pertumbuhan di kuartal 1 2023 ini. Betul, jadi memang kalau kita lihat juga retail ini ini sejalan sebetulnya dengan Consumer Confidence Index ya. Kalau kita lihat dari Bank Indonesia kan positif, bukan hanya untuk indeks sendiri tapi juga bagaimana dengan job opportunity, dan bukan hanya past 6 months tapi juga ekspektasinya pun positif. Jadi memang kita lihat untuk segmen konsumen ini positifnya cukup stabil ya. Dan kami juga melihat ini terbantu juga seperti misalnya kami punya produk KPR, kita sebut KPR Kendali, itu di mana nasabah bisa mengendalikan suku bunganya sendiri apa yang mereka bayarkan untuk pinjaman KPR-nya tersebut. Karena dikaitkan dengan dana yang mereka simpan dengan bank. Nah, dengan produk-produk seperti itu kami harapkan pertumbuhannya pun bisa terus baik, Pak. Baik, Bu Parwati, tadi Anda sampaikan untuk segmen korporasi ini pertumbuhannya belum merata begitu ya, masih 10% meskipun bertumbuh tapi terbatas. Mungkin ini juga mencerminkan kondisi pertumbuhan kredit yang disampaikan oleh OJK begitu. Anda lihat apakah ini memang karena adanya pesimisme dari para pelaku usaha? Kalau kita melihat tidak juga. Waktu kita dalami di mana sih tadi si segmen korporasi tumbuh, apakah hanya modal kerja? Tidak juga. Ada juga yang sifatnya kredit investasi. Kalau investasi kan artinya mereka cukup optimis ya. Cuman apakah mereka lebih mungkin pertumbuhannya lebih cepat di semester pertama, kemudian semester kedua lebih tidak secepat yang awal, mungkin juga. Karena biar bagaimanapun tadi ya, sempat disebutkan juga bahwa kondisi makro dari suku bunganya, tingkat inflasi, peta geopolitik kan tentu juga ada dampaknya ya. Di samping tentunya suasana pemilu sendiri. Baik, tadi Ibu katakan juga memang sudah sesuai prediksi di kuartal 1 dan di kuartal 2 ini mungkin pertumbuhannya masih positif, bahkan juga diharapkan tetap bisa double digit begitu. Bagaimana dengan di kuartal 3 dan di kuartal 4 tahun ini? Apakah juga ada optimisme yang sama? Kami sih aliran optimis terus, Mbak. Jadi walaupun mungkin tidak secepat di misalnya kuartal pertama, tapi harusnya keseluruhan 2023 ini kami percaya masih double digit, walaupun mungkin di lower level ya, lower level double digit. Baik, kira-kira apa yang akan menjadi tulang punggung dari di kuartal 3 dan 4? Karena kalau di kuartal 1 ini kan masih kredit retail begitu, apakah sama untuk di kuartal-kuartal berikutnya? Kalau kami lihat tadi ya, retail itu pun bukan hanya KPR saja semata misalnya. Kita melihat segmen dalam hal UKM itu pun tumbuh baik ya. Dan ini pun terkait dengan kalau kita melihat kan bukan hanya kebutuhan modal ya, tapi memang UKM pun kita perlu tumbuh dengan mendampingi agar mereka bisa terus mengembangkan bisnisnya dengan baik. Ya, jadi kita ada misalnya kita sebut dengan program untuk Women SME ya, di mana di situ
kita tidak hanya memberikan permodalan tapi juga diberikan pendampingan, bantuan bagaimana mereka bisa mengelola perpajakannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu untuk segmen yang tadi UKM ya. Jadi UKM pun kami tetap optimis, bukan hanya segmen retail konsumtif. Sedangkan untuk segmen korporasi ini kita melihat memang secara tradisional kan segmen manufaktur, kemudian trading dan jasa adalah segmen yang cukup besar pangsanya untuk OCBC NSP. Kita lihat ke depan peluangnya bahkan ada di kan sekarang kalau pinjaman itu tidak hanya tadi ya tidak hanya memberikan modal kerja semata, tapi juga kita lihat bagaimana perannya pada dampaknya kepada lingkungan, dampaknya juga kepada sosial, karena kalau negara seperti Indonesia itu kan kalau ESG itu tidak hanya environment tapi juga sosial. Nah, jadi kami pun termasuk di dalamnya ada green financing ya, kemudian ada juga green mortgage dan sebagainya. Baik, memang kalau kita harapkan kredit ini bisa bertumbuh masih 2 digit hingga di 2023. Tapi bagaimana untuk menjaga profitabilitas? Oke, profitabilitas ini memang kalau kita melihat kuartal 1 2023 tadi pinjaman tumbuh 12%, kami bisa menumbuhkan juga net interest income kami sekitar 25%. Pada saat yang sama kita bisa menjaga kualitas kredit dengan baik sehingga pencadangan pun turun lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga laba bisa tumbuh 66% kurang lebih kuartal 1 itu. Nah, memang di samping tadi pertumbuhan volume usaha, kita pun harus bisa menjaga kualitas kreditnya dengan baik sehingga pencadangan terjaga baik. Tapi tentu juga unsur efisiensi ya Mbak ya. Jadi memang unsur efisiensi ini kita juga lihat selain untuk kenyamanan nasabah, yang namanya penerapan digital itu pun kami bisa manfaatkan untuk hal efisiensi sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat saat ini OCBC NSP dalam hal pelayanan itu sudah 97% transaksi kami itu melalui digital, tidak melalui cabang lagi. Tentu ini berdampak pada efisiensi. Ya. Pada sisi yang lain juga nyaman untuk nasabah, ya, karena nasabah pun bisa secara aman, nyaman bertransaksi kapan saja, di mana saja ya. Baik, artinya strategi untuk bisa menjaga profitabilitas salah satunya adalah tetap menerapkan efisiensi ini hingga akhir tahun. Sejauh mana efisiensi ini? Apakah juga termasuk pemutusan hubungan kerja? Oh tidak, kalau itu sih kita malah merekrut terus ya Mbak ya. Cuma memang tipe pekerjaan yang ada sekarang tuh mungkin relatif berubah dibandingkan masa yang lalu ya. Kan teorinya kan mengatakan dalam 10 tahun itu 90% pekerjaan yang ada sudah tidak ada lagi, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah itu yang kami lihat sendiri. Misalnya contohnya, kalau kita lihat dulu mungkin kalau di perbankan itu kan tim operasional yang besar ya, karena administrasinya itu kan banyak sekali. Sekarang dengan digitalisasi itu tim IT-nya sangat besar. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini tim rekrutmen kami malah sangat sibuk. Terus untuk mengembangkan bukan hanya tim bisnisnya tapi juga bagaimana tim digitalisasi ini. Baik, artinya untuk menumbuhkan laba apakah dibutuhkan investasi tambahan juga di bidang digital? Pasti, itu investasi itu sudah ongoing terus ya. Investasi digital ini tapi tadi bukan hanya investasi digitalnya tapi terutama juga di manusianya ya. Bagaimana kita merubah mindset kita sendiri, bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan data, bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada. Jadi istilahnya bagaimana kita sendiri bekerja dalam situasi yang baru ya, yang sangat penuh digital itu. Saya ingat suka ditanya juga kan kenapa OCBC NSP nggak buat digital bank? Terus kita jawabannya sangat sederhana Mbak. Jadi OCBC NSP itu harus mendigitalisasi banknya malah secara utuh. Ya, tidak bisa hanya satu aspek saja. Karena sudah sangat mendalam, sangat mengakar dan di semua bidang ya. Baik, lalu seperti apa dampak digitalisasi ini terhadap fee-based income? Kalau fee-based income ini kami melihat untuk negara seperti Indonesia ini memang harus terus dikembangkan. Kenapa sih? Sekarang kan kalau perbankan Indonesia NIM-nya katanya paling tebal ya Mbak ya. Tapi tentu ini kita tidak bisa harapkan ini akan terus seperti ini. Kita pun pasti satu saat NIM akan menurun sehingga yang namanya non-interest income ini itu pun harus terus bisa mengimbangi. Dalam hal OCBC NSP kami melihatnya salah satu peluangnya adalah dalam hal wealth management misalnya. Kenapa? Karena kami adalah bagian dari OCBC Group, ya, yaitu bank kedua terbesar di ASEAN ya, dan punya kehadiran di 19 negara. Sehingga kami punya kelebihan di sini untuk bisa membantu nasabah kami. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal research mengenai pasar,
ragam produk, ya, kemudian ragam proses dan pengetahuan. Hal-hal itu bisa kita ambil untuk bisa membantu nasabah kita bisa mengembangkan investasinya bukan hanya dari deposito atau tabungan ataupun giro. Kalau kita lihat di OCBC NSP, kalau kita melihat off balance sheet AUM, jadi kan kalau di bank itu kan ada tabungan, deposito, giro ya, itu kita sebut on balance sheet. Yang off balance sheet-nya apa? Obligasi, reksadana, kemudian bank insurance, itu tumbuhnya 30% year on year-nya, Mbak. Jadi nasabah pun semakin aware, semakin butuh akan produk ini. Nah, ini adalah 100 sumber untuk fee base ya. Dan kita melihat sebagai bagian dari OCBC Group ini kita bisa memberi nilai tambah. Itu harapannya. Baik, kondisi wealth management di OCBC saat ini seperti apa? Karena kita tahu untuk wealth management sendiri ini persaingannya juga cukup ketat. Sangat. Jadi kalau kita melihat wealth management ini tidak cukup kalau hanya produk. Karena semua bank bisa punya produk yang sama ya Mbak ya. Tapi kita harus tambahkan dengan apa? Contohnya advisory. Kalau misalnya seseorang mau membeli produk reksadana, mungkin kalau untuk nilai 5 juta, 10 juta, dengan meriset sendiri melalui web, berani beli digital kali ya. Tapi kalau misalnya mau menanamkan 2 miliar, 5 miliar, barangkali Anda lebih suka ketemu langsung dengan advisory-nya. Nah, untuk itu kami pun sudah merombak tatanan cabang-cabang OCBC NSP ini bukan hanya lagi bertransaksi, tapi sifatnya memberikan advisory. Kalau dulu kan kita masuk ke kantor bank itu yang ada teller gitu ya, yang ngitung uang dan sebagainya. Sekarang yang utamanya adalah advisory. Bagaimana kita membantu nasabah untuk bisa mengembangkan tadi investasinya. Advisory satu. Kemudian juga pasti harus kanalnya harus jelas ya. Jadi nasabahnya pun bisa kalau misalnya dia mau switching investasi, mau memantau investasi saya sekarang berapa harganya dan sebagai berapa untung ruginya, itu bisa setiap saat juga. Jadi memang banyak bank menawarkan mobile banking, tapi dalam haluan mobile OCBC NSP ini harapan kami bukan hanya nasabah itu bisa bertransaksi, bukan hanya cek saldo atau transfer uang, tapi lebih dari itu. Harapannya nasabah itu bisa mengelola investasinya. Makanya tadi produk wealth management ya, kemampuan advisory itu menjadi pelengkap untuk ini semua.